Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi selanjutnya di mata kuliah kimia organik dengan topik yaitu tentang aldehid dan keton. Nah, aldehid dan keton ini jadi kita pelajari dulu konsep dasarnya di mana keduanya merupakan isomer fungsional ya. Aldehid disebut juga alkanal, sedangkan keton itu juga disebut dengan alkanon. Nah, keduanya ini berisomer fungsional karena mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2NO, tapi gugus fungsinya berbeda. Di mana gugus fungsi aldehid bisa dituliskan seperti ini ya. Ada gugus karbonil, karbonil itu ini C rangkap 2O. Nah, pada aldehid di sini karbonil akan mengikat satu atom hidrogen. Nah, di sini ini aldehid. Nah, sedangkan keton di sini karbonilnya ini eh, mengikat R. Ini ya. Nah, ini bedanya aldehid mengikat hidrogen, sedangkan keton di sini ada atom C yang lainnya gitu atau R aksen. Nah, karena strukturnya berbeda, maka sifat fisika dan sifat kimianya itu juga berbeda. Nah, aldehid yang paling sederhana disebut juga dengan formaldehid. Seperti ini strukturnya formaldehid, di mana atom C ini mengikat hidrogen juga. Nah, nama dagangnya atau trivialnya ini disebut juga dengan nama dagang ya, nama dagangnya disebut juga dengan formalin, di mana banyak digunakan sebagai pengawet karena mampu membunuh bakteri. Kemudian untuk keton, yang paling sederhana adalah aseton atau propanon. Nah, aseton ini adalah nama trivialnya, nama iupaknya adalah propanon. Seperti ini strukturnya, di mana ini adalah struktur yang paling sederhana yang biasanya banyak digunakan sebagai pelarut atau penghilang cat kuku, gitu ya. Nah, berikutnya kita belajar tentang tata nama aldehid atau alkanal. Pertama, dari nama iupak terlebih dahulu, jika aldehidnya itu lurus atau tanpa cabang, maka penamaan berdasarkan jumlah atom C yang dimiliki berapa. Nah, di sini akhirannya diakhiri dengan al begitu ya. Nah, atom C karbonil yang mengikat atom hidrogen di sini dinomori sebagai nomor pertama. Nah, sebagai contoh ini satu, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C sehingga di sini namanya adalah pentanal. Penta artinya 5, al artinya adalah aldehid. Sehingga namanya menjadi pentanal. Kemudian untuk aldehid yang bercabang di sini penamaannya pada tahap pertama, yang pertama adalah menentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karbonil COH ini ya. Nah, di sini dipilih yang terpanjang. Ini berarti nomor satu, satu, dua, tiga tidak mungkin. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ini adalah rantai terpanjangnya atau rantai induknya. Sehingga di sini ini CH3 ini adalah suatu rantai cabang. Tahap kedua dinomori. Penomoran dimulai dari atom C dengan gugus CHO. Jadi ini selalu nomor satu. Nah, diberi nomor sampai ternyata diketahui ada 5 atom C. Nah, format penamaannya adalah posisi cabangnya dulu, nama cabang, kemudian nama rantai aldehidnya, berapa jumlah atom C yang terpanjang. Nah, sehingga untuk struktur tersebut maka namanya menjadi 2 metil pentanal. Sebentar. Nah, ini ya, namanya menjadi 2 metil pentanal. Antara cabang dengan rantai induknya tidak diberi spasi ya, jadi 2 strip metil pentanal. Seperti ini. Nah,
Untuk penamaan umum atau nama trivial ini sebenarnya tidak ada aturan yang umum ya, tidak ada aturan, jadi cukup tahu beberapa nama saja yang umum yang di antaranya adalah ada formaldehid, strukturnya seperti ini, ada propionaldehid, asetaldehid, dan butyraldehid seperti ini. Kemudian untuk tata nama keton atau alkanon, di sini yang pertama ditentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karbonil atau C rangkap 2O. Nah, di sini seperti ini ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian penomeran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus karbonil. Sehingga untuk kedua struktur ini penomeran dimulai dari sebelah kanan. Nah, dari sini ya. Nah, selanjutnya format penamaannya posisi cabang jika ada cabang, nama cabangnya, kemudian posisi karbonilnya di mana, kemudian nama rantai induknya sesuai dengan jumlah atom C yang terpanjang. Nah, untuk struktur yang di sebelah kiri karena tidak memiliki cabang sehingga namanya menjadi posisi karbonilnya yaitu di posisi nomor 2. Kemudian ada 5 atom C sehingga menjadi 2 pentanon. Penta artinya 5, kemudian on ini menunjukkan kalau ini adalah suatu senyawa keton diakhiri dengan kata on. Kemudian, oh ini keliru ya, ini bukan nama rantai aldehid tapi di sini nama rantai keton. Ya, yang ini ya, ini seharusnya adalah keton. Kemudian di sini untuk struktur yang di sebelah kanan ada cabang di atom C nomor 3 yaitu metil. Nah, sehingga namanya menjadi 3 metil 2 butanon. Nah, ini adalah nama IUPAC-nya. Kemudian untuk nama umumnya pada keton itu digunakan biasanya hanya untuk yang rantainya pendek. Nah, format penamaannya jadi nama alkil spasi keton. Jadi beberapa referensi menyebutkan penamaannya berdasarkan alkil sesuai abjad ya, alfabetis. Namun ada beberapa memang secara nama umumnya itu lebih terkenal, jadi lebih umum tanpa menggunakan alfabet gitu ya. Jadi yang umum-umum saja begitu. Contohnya yang di sini etil metil ketol. Jadi keton. Nah, nama alkilnya kemudian spasi keton. Etil yang di sebelah sini, metil yang sebelah sini keton. Kemudian ini karena sebelah kiri dan kanan sama sehingga menjadi dietil keton. Di artinya ada dua etil. Nah, ini ya dietil keton. Berikutnya adalah isomer. Jadi aldehid dan keton ini merupakan isomer fungsi ya, karena memiliki gugus fungsi yang sama. Karena memiliki rumus molekul yang sama, tapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Nah, yang pertama contohnya adalah ada juga bisa memilih isomer posisi gitu ya. Isomer posisi di mana di sini selain gugus fungsinya beda, nah ternyata bisa isomer posisi juga pada aldehid yang dimulai dari suku keempat. Nah, di sini C4H8O. Nah, di sini untuk aldehidnya ada 4 atom C sehingga namanya butanal atau 4 atom C dengan satu cabang yaitu metil menjadi 2 metil propanal atau isobutanal. Nah, pada keton di sini eh, contohnya adalah untuk yang atom C-nya 6. Nah, di sini untuk isomer heksanon pada keton ya, ini tadi isomer posisi pada aldehid, yang berikutnya ini isomer pada keton heksanon. Nah, jadi jumlah atom C-nya itu sama, hanya strukturnya yang berbeda, rantainya gitu ya. Yang ini tadi pada aldehid, yang ini pada keton. 2 heksanon. Nah, ini atom C karbonilnya di sebelah sini.
Jadi penomoran dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga namanya menjadi 2 heksanon atau nama umumnya menjadi metil butil keton. Nah, contohnya seperti ini. Ini tidak menurut alfabetis ya penamaannya. Hanya saja secara umum memang lebih terkenal. Jadi dengan nama kalau disingkat menjadi MBK atau metil butil keton begitu. Biasanya digunakan sebagai pelarut. Nah, kemudian di sini ada 3 heksanon atau etil propil keton. Kemudian berikutnya adalah struktur yang di samping sama juga ada 6 atom C dengan nama 3 metil 2 pentanon. Nah, seperti ini. Kemudian ada isomer fungsi. Nah, tadi isomer posisi untuk masing-masing dari eh, golongannya ya, untuk gugus fungsinya. Kemudian isomer fungsi, rumus molekulnya sama tapi mengandung gugus fungsi yang berbeda. Contohnya di sini adalah rumus dengan rumus molekul C5H10O. Kalau sebagai aldehid bisa diberi nama menjadi pentanal dengan 5 atom C, rantai lurus, kemudian ada 2 metil butanal, 3 metil butanal, 2,2 dimetil propanal. Sedangkan untuk keton di sini bisa 2 pentanon, kemudian 3 pentanon, dan 3 metil 2 butanon. Nah, ini adalah isomer fungsi untuk rumus molekul C5H10O. Selanjutnya adalah sifat-sifat aldehid dan keton, di mana untuk sifat fisiknya di sini ada terbagi menjadi beberapa parameter seperti wujud, titik didih dan titik leleh, kelarutan, dan daya hantar listrik. Untuk wujudnya pada suhu standar di sini metanol itu berwujud gas dan baunya tidak enak ya. Kemudian untuk suku-suku lainnya dengan atom C yang lain maksudnya ini berwujud cair dan makin panjang rantai karbon baunya justru berubah baunya semakin harum ya seperti buah. Untuk keton di sini hampir mirip dengan aldehid. Nah, untuk molekul yang bersesuaian dengan atom C yang sama gitu ya. Untuk titik didih dan titik leleh, di sini aldehid dan keton memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan alkohol dengan jumlah atom C yang sama karena tidak memiliki ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai titik didih dan titik leleh karena ikatannya lebih kuat dibandingkan dengan ikatan yang lainnya seperti ikatan van der Waals begitu. Selanjutnya adalah kelarutan, di mana aldehid dan keton ini yang memiliki berat molekul yang rendah, ini hampir sama sebenarnya kelarutannya dengan alkohol. Jadi jumlah atom C-nya kalau kecil, maka kelarutannya mirip dengan alkohol. Karena bisa membentuk ikatan antar molekul, yaitu ikatan hidrogen ya, dari alkohol. Gitu. Untuk daya hantar listriknya, aldehid dan keton ini merupakan senyawa non-elektrolit. Nah, ini adalah sifat kimia di mana yang pertama ikatan pada aldehid dan keton ini tidak mengandung ikatan hidrogen. Kemudian antar molekul yang terikat pada atom elektronegatif sehingga di sini tidak terdapat ikatan hidrogen kalau sama-sama antar molekul gitu ya. Kalau yang tadi ikatan hidrogennya itu dari alkohol begitu. Kemudian tapi di sini aldehid dan keton ini bisa membentuk ikatan hidrogen dengan molekul yang lain. Contohnya adalah air atau alkohol. Gitu. Selanjutnya adalah aldehid dan keton ini memiliki sifat yang polar sehingga bisa membentuk gaya elektrostatik yang relatif kuat antar molekulnya. Nah ini. Jadi ada yang parsial positif atau bermuatan positif, terkutub ya, terkutub positif ini pada atom C, sedangkan pada atom O-nya ini parsial negatif. Merupakan senyawa polar gitu ya. Ya karena tadi ada ini terbentuk kutub-kutub tadi ini ada yang kutub positif dan kutub negatif. Jadi merupakan senyawa yang polar. Untuk kereaktifannya di sini aldehid itu lebih reaktif daripada keton. Nah, karena beberapa sifatnya ya. Nah, aldehid ini bisa bereaksi dengan reduktor yang kuat gitu. Sifat reduktor. Hal ini karena terlihat dari sifat reduktor yang kuat yang dimiliki oleh aldehid.
gitu. Nah, sedangkan keton ini merupakan reduktor yang lemah. Bisa dilihat dari reaksinya ya. Nah, ini reaksi aldehid. Nah, ini adalah aldehid. Jadi aldehid bisa mengalami reduksi, nanti bisa menjadi alkohol primer. Sedangkan aldehid ini kalau dioksidasi akan menjadi asam karboksilat. Nah, kalau direduksi di sini maka eh, ini seharusnya rangkapnya satu ya. Jadi RCH2OH. Ini rangkapnya adalah satu, merupakan alkohol primer di mana OH terikat pada atom C. Ini ya, C yang berikatan satu dengan C yang lain. Nah, kemudian untuk oksidasinya di sini hidrogen di sini akan berubah menjadi OH, menjadi asam karboksilat. Nah, untuk reduktornya bisa menggunakan nih LiAlH4 atau gas hidrogen dengan katalis menggunakan nikel atau PT. Untuk oksidator bisa menggunakan KMNO4 atau K2CR2O7. Contohnya adalah ini. Jadi etanol pada dua atom C dengan jumlah 2. Etanol ini bisa direduksi menjadi etanol ini ya. Jadi ini etanol, salah, keliru ini. Ini etanol karena merupakan suatu aldehid bisa direduksi menjadi etanol dengan 2 atom C di sini dan berikatan dengan gugus OH dengan menggunakan H2 dan katalisnya Ni atau PT. Kemudian di sini bisa mengalami oksidasi menjadi asam etanoat, jumlah atom C-nya juga 2, hidrogen pada aldehid di sini akan dioksidasi menjadi OH. Nah, ini ya. Ini reaksi pada aldehid, kemudian reaksi pada keton. Untuk keton di sini bisa direduksi. Nah, reduksinya akan menjadi alkohol sekunder. Jadi OH terikat pada atom C, di mana atom C yang mengikat OH ini juga terikat pada dua atom C yang lain. R dan R aksen. Ini artinya C, dua C yang lain. Nah, tapi di sini keton seperti yang tadi disebutkan di sifat kimia, kereaktifan dari keton ini kurang reaktif ya dibandingkan dengan aldehid. Nah, di sini keton tidak bisa mengalami reaksi oksidasi. Ya, gitu ya. Nah, untuk reduktornya di sini bisa menggunakan gas H2 dengan katalis Ni atau PT. Nah, di sini ya. Contohnya adalah propanon dengan jumlah atom C3 ketika direduksi maka di sini bisa menjadi 2 propanol, suatu alkohol sekunder. Nah, C yang mengikat OH ini terikat pada 2 atom C yang lain, yaitu CH3 ini dan CH3 yang ini. Nah, propanon di sini yang merupakan suatu keton ini tidak bisa mengalami oksidasi, jadi tidak bereaksi gitu ya. Kemudian ada beberapa reaksi yang digunakan untuk membedakan antara aldehid dan keton. Yang pertama bisa menggunakan reaksi Fehling atau CuO, di mana di sini aldehid dapat mereduksi ya. Jadi mereduksi reaksi Fehling atau Cu sehingga menghasilkan endapan merah bata. Nah, seperti ini reaksinya. Aldehid direaksikan dengan 2 CuO maka akan menghasilkan suatu asam karboksilat gitu ya dan endapan merah bata. Wah, untuk keton di sini tidak bereaksi gitu ya. Kemudian selanjutnya ini jadi aldehidnya teroksidasi ya. Jadi aldehidnya teroksidasi sedangkan CuO-nya di sini ini akan tereduksi. Baik, selanjutnya adalah reaksi Tollens atau Ag2O. Nah, di sini aldehid dapat mereduksi reaksi Tollens sehingga menghasilkan cermin perak. Aldehidnya mereduksi Tollens, aldehid sendiri ini mengalami oksidasi, reaksi Tollensnya akan tereduksi gitu ya. Aldehid mengalami oksidasi menjadi asam karboksilat, Ag2O di sini akan tereduksi menjadi 2 Ag yang merupakan cermin perak. Sedangkan keton di sini tidak bereaksi karena keton ini tidak bisa mengalami reaksi oksidasi. Nah, kemudian di sini ketika direduksi aldehid bisa menjadi alkohol primer, sedangkan keton bisa direduksi menjadi alkohol sekunder.
Nah, ketika dioksidasi, aldehid bisa mengalami oksidasi menjadi asam karboksilat, sedangkan keton ini tidak bisa dioksidasi. Nah, ini adalah cara bagaimana membedakan aldehid dan keton. Nah, selanjutnya adalah kegunaan aldehid dan keton. Nah, di sini yang pertama contohnya adalah metanol atau formaldehid yang merupakan struktur yang paling sederhana dari aldehid, diperoleh dengan mengoksidasi metanol oleh O2 dari udara dengan katalis Cu. Nah, larutan aldehid dengan kadar 30% sampai 40% atau formalin ini ya, ini bisa digunakan untuk mengeraskan protein sehingga menjadi kenyal. Nah, formalin ini juga bisa digunakan sebagai bahan pengawet yang lainnya, seperti mengawetkan mayat, tapi tidak diperkenankan untuk mengawetkan makanan. Walaupun ada beberapa oknum yang menggunakan formalin ini sebagai bahan pengawet makanan, tapi pada dasarnya itu sangat dilarang, jadi tidak diperbolehkan karena juga bisa menyebabkan bahaya ya, jadi berbahaya untuk tubuh. Kemudian yang kedua di sini sebagai bahan baku untuk pembuatan zat warna, damar sintetis, dan bahan berbagai jenis plastik yang termostat, jadi tidak meleleh pada pemanasan. Kemudian untuk keton sendiri, saya ambil di sini contohnya adalah propanon atau aseton yang merupakan struktur paling sederhana dari keton. Nah, di sini bisa dibuat dari distilasi kering dari kalsium asetat. Nah, propanon ini bisa digunakan sebagai pelarut senyawa organik seperti lilin, cat, plastik, dan obat-obatan. Nah, biasanya juga digunakan untuk pembersih cat kuku gitu ya. Itu pakai aseton. Nah, sebagai bahan dasar pembuatan kloroform dan iodoform. Nah, ini adalah materi yang bisa saya sampaikan gitu ya untuk materi aldehid dan keton. Ini merupakan eh, gambaran gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin eh, mempelajari lebih lanjut bisa membaca referensi yang lain sebagai latihan untuk menambah pemahaman. Sudah saya siapkan beberapa soal yang sudah ada di link Google Drive. Demikian pemaparan pada hari ini terkait dengan materi aldehid dan keton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.